para penggembira setia, selamat datang di channel YouTube Amila Az-Zahira. Sesuai dengan judul video kali ini, aku akan membawakan kisah perjalanan Nabi sebagai program untuk menemani Ramadan kalian tahun ini. Video ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian, karena gak akan cukup detail kalau dirangkum cuma dalam satu video aja, yang insya Allah untuk 1 bulan ini aku akan rajin upload tiap minggunya. Buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke ceritanya. Makkah adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tapi gimana sih keadaan Makkah sebelum Nabi lahir? Nah, Makkah adalah tempat yang sangat populer pada masa itu. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau di Makkah berdiri bangunan suci bernama Ka'bah yang dibangun oleh Nabi sebelumnya sebagai pendiri kota Makkah pada awalnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selang beberapa tahun, kota Makkah berkembang sangat pesat, bahkan sempat menjadi pusat perdagangan. Pada masa itu banyak banget orang yang mengunjungi Makkah untuk berkunjung di bangunan suci yang bernama Ka'bah. Nah, kita tahu sendiri kan kalau Makkah itu daerahnya kering dan tandus. Jadi kalau ada orang yang berkunjung ke Makkah itu nggak cukup sehari 2 hari aja, bisa sampai berbulan-bulan lamanya. Buat apa mereka datang? Gak cuma buat berkunjung, tapi juga untuk menjalankan bisnis mereka. Karena menjadi pusat perdagangan, maka mayoritas penduduk Makkah itu bekerja sebagai pedagang. Ya gimana lagi kan, daerahnya aja gersang dan tandus. Jadi pasti susah buat nanam tanaman di sana. Gak ada pilihan lain kan. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, Ka'bah itu bangunan suci yang sering digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat muslim. Tapi Ka'bah dulu pernah beralih fungsi sebagai tempat untuk menyembah para berhala. Loh, kok bisa? Bukannya dulu berhala-berhala itu pernah dihancurkan sama Nabi Ibrahim ya? Kok pada masa itu ada lagi? Nah, jadi pada masa itu Islam udah enggak dianggap. Islam itu udah enggak dianggap lagi sebagai agama yang benar. Mulai banyak orang yang lebih percaya sama dewa-dewa dan mereka itu memuja alam, atau lebih dikenal sebagai sebutan paganisme. Nah, orang yang percaya paganisme ini sebenarnya sangat mencintai Allah, memiliki moral yang positif, percaya akan kekuatan supranatural atau magic. Bahkan orang-orang yang percaya paganisme ini melakukan ritual pergantian musim dan melakukan upacara untuk menghormati para leluhur mereka. Tapi sayangnya mereka itu udah nggak percaya Tuhan atau kehidupan setelah kematian, yang disebut dengan kata lain ya akhirat. Kok udah nggak asing lagi ya kalau dibuat zaman sekarang, kayak udah familiar gitu ya. Orang-orang yang berpola pikir seperti ini tuh udah umum pada saat ini. Pada masa itu Ka'bah tetap banyak yang berkunjung, bukan untuk ibadah haji yang kita kenal saat ini, tapi untuk meletakkan berhala-berhala mereka. Jadi buat tempat naruh berhala mereka yang mereka sembah gitu, bukan untuk menyembah Allah. Nah, walaupun banyak orang yang mulai nggak percaya nih sama Tuhan, sama kehidupan setelah kematian, masih ada beberapa orang yang percaya. Salah satunya adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa aja yang masih percaya dan memegang teguh ajaran Islam yang dibawakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Orang Mekah itu terbagi menjadi beberapa suku dan kabilah. Beberapa suku dan kabilah ini pernah berulang kali memimpin Mekah. Kenal banget kan kalau orang Mekah itu sangat loyal kepada sesama sukunya, bahkan sama pemimpin mereka sekalipun. Orang yang memimpin Mekah pada saat Nabi itu adalah kakek Nabi sendiri yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW itu adalah cucu pemuka kaum Mekah pada saat itu.
yang berasal dari suku Quraisy, di mana suku Quraisy ini adalah suku utama di kota Mekah yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suku Quraisy ini adalah suku yang memegang kekuasaan tertinggi di Mekah sekaligus memegang kunci Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib ini menjadi salah satu orang yang masih berpegang teguh dengan ajaran Islam. Di antara banyak orang yang tidak percaya Tuhan, kakek Nabi ini tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Setiap tahunnya itu kan banyak banget nih orang yang mengunjungi Mekah untuk melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu emang udah ada sejak sebelum Nabi lahir. Yang awal mulanya kan yang mengenalkan haji itu kan Nabi Ibrahim, ya kan. Jadi sejak saat itu haji itu tetap berjalan sampai pada masa Nabi Muhammad. Cuman bedanya itu ada di ritualnya yang sudah berubah. Beda banget sama ibadah haji yang kita kenal sekarang. Ritual haji pada masa itu meletakkan berhala atau meletakkan sesembahan mereka di sekitar Ka'bah. Bahkan mereka yang melakukan ibadah haji pada masa itu melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, pokoknya beda banget ya sama ritual haji yang kita kenal pada masa sekarang. Dan sudah menjadi kewajiban bagi pemimpin Mekah untuk melayani tamu yang akan datang. Nah, tugas utama para pemimpin Mekah ini yaitu melakukan ritual sikoyah. Buat kalian yang nggak tahu, ritual sikoyah itu adalah ritual untuk menyediakan air minum untuk para tamu yang datang. Ya, Mekah itu kan tandus ya. Walaupun tandus, enggaknya kan ada pasokan air untuk berlangsung kehidupan ya. Maksudnya untuk melanjutkan hidup seenggaknya ada air yang tersedia, yang available di sana yang bisa digunakan. Hingga akhirnya masalah pun datang. Tiba-tiba sumur-sumur di Mekah pada saat itu tuh kosong, tiba-tiba kering semuanya, nggak ada air sedikit pun. Sampai jadi keributan besar di Mekah pada saat itu. Orang-orang panik lah. Wah, kacau ini kalau misal kita nggak bisa menyediakan air minum untuk tamu yang datang, mau ditaruh di mana muka kaum kita ini? Pasti malu banget kan? Gimana kalau orang-orang jadi nggak mau berkunjung lagi di tahun berikutnya gara-gara mereka gagal melakukan ritual sikoyah? Bisa-bisa berdampak pada bisnis mereka kan. Orang-orang itu udah berusaha untuk menggali sumur-sumur yang baru untuk menemukan pasokan air atau mata air baru. Seenggaknya adalah ini ya, air cadangan untuk digunakan sebagai ritual sikoyah nantinya. Tapi sama sekali nggak ada, dicari pun nggak ada. Udah berkali-kali gali sumur, tetap nggak nemu mata air baru, nggak ada air sedikit pun. Padahal dulu kita tahu kan kalau di Mekah itu ada sumber mata air yang dipercayai nggak akan habis, sangat melimpah, yang disebut dengan Zam-Zam. Kalian tahu nggak kalau Zam-Zam itu sebenarnya pernah tertimbun? Nah, kok bisa? Siapa yang menimbun? Jadi Zam-Zam itu dulu pernah ditimbun saat Mekah dikuasai oleh suku yang bernama suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini yang menimbun Zam-Zam sampai rata dengan tanah. Sebenarnya sudah pernah dicari Zam-Zam ini oleh suku yang bernama suku Huza'ah. Suku Huza'ah ini suku yang berhasil menaklukkan Jurhum dan mengusirnya dari Mekah. Jadi itu udah berusaha dicari lagi Zam-Zam ini sama suku Huza'ah, tapi bener-bener gak bisa ditemukan. Orang-orang yang dulunya sempat nyari Zam-Zam itu merasa putus asa karena gak ketemu. Akhirnya digalilah sumur-sumur baru yang lain untuk menggantikan sumur Zam-Zam, hingga akhirnya Zam-Zam itu terlupakan dengan sendirinya. Bahkan ketika Mekah udah dikuasai sama suku Quraisy, Zam-Zam ini masih belum bisa ditemukan. Dan orang-orang nggak kepikiran lagi buat nyari Zam-Zam karena udah ada sumber mata air penggantinya. Abdul Muthalib yang pada saat itu menjadi pemuka kaum itu pusing banget kan. Wah, gimana ini kalau sampai nggak ketemu mata air baru, dan mau nyari air di mana lagi? Udah berusaha digali sana, digali sini, benar-benar nggak nemu mata air yang bisa diambil. Akhirnya benar-benar kering semuanya. Ketika Abdul Muthalib ini beristirahat
di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini memang menjadi tempat favoritnya Abdul Muthalib ketika beristirahat dan menghilangkan penat. Hijr Ismail itu memang tempat favorit beliau untuk beristirahat. Nah, buat kalian yang nggak tahu Hijr Ismail adalah tempat yang berbentuk setengah lingkaran yang berada di sisi utara Ka'bah. Bangunan ini tuh terbuat dari tembok-tembok gitu aja. Sampai pada suatu hari saat Abdul Muthalib sedang beristirahat di Hijr Ismail, tiba-tiba dia bermimpi ketemu seseorang yang berpakaian serba putih yang mengatakan untuk menggali sesuatu. Abdul Muthalib pada saat itu nggak menghiraukan mimpi ini, karena ya mungkin dipikir situasinya lagi pas, lagi capek-capeknya, memang lagi kepikiran nyari air, ngerasanya tuh mungkin ini bunga tidur aja ya, karena banyak kepikiran jadi sampai masuk ke mimpi itu sama sekali nggak dihiraukan sampai mimpi yang sama itu datang 3 kali berturut-turut ketika Abdul Muthalib beristirahat di Hijr Ismail. Coba kalian bayangkan, mimpi yang sama, tempat yang sama, sampai 3 kali lagi. Abdul Muthalib kan jadi mikir, wah, apa jangan-jangan ini adalah petunjuk. Beliau itu mengingat-ingat betul apa pesan seseorang berpakaian serba putih itu di mimpinya, dan disimpulkanlah bahwa seseorang itu memerintahkan Abdul Muthalib untuk kembali mencari Zamzam. Orang itu berkata di mimpinya, "Galilah Zamzam, sumber air melimpah yang lokasinya ada di tempat di mana banyak darah berceceran di sana, banyak kotoran, ada burung gagak yang sering mematuk-matuk, dan banyak sarang semut." Setelah dipikir-pikir lagi, ternyata ada nih tempat yang sama persis yang dideskripsikan seseorang itu di mimpinya. Tempatnya adalah di antara berhala Isaf dan Na'ilah. Di antara kedua berhala ini adalah tempat yang sakral sebagai tempat untuk melakukan penyembelihan hewan untuk persembahan para dewa. Jadi sebenarnya beliau itu agak ragu ketika mau menggali tempat itu. Ya namanya tempat sakral pasti banyak banget kontroversi yang akan terjadi ketika beliau ini menggali tempat itu. Karena tempat itu juga merupakan tempat yang sakral bagi para pengunjung haji yang biasanya mereka melakukan ritual pengorbanan di sana untuk disembahkan kepada para dewa. Tapi karena udah putus asa banget, udah nggak ada cara lain lagi, ini adalah satu-satunya secercah harapan baru untuk menyelamatkan muka kaumnya serta menyukseskan ritual Sikoyah. Jadi Abdul Muthalib bersama anak sematawayangnya yang bernama Al-Haris memulai penggalian itu, walaupun tahu bakal banyak ada yang menentangnya. Karena melakukan penggalian di tempat suci penyembelihan hewan kurban, banyak orang yang mengecam tindakan beliau. Bahkan mereka menyebut Abdul Muthalib ini merusak tempat sakral yang nantinya akan membuat para dewa murka. Gimana lagi ya? Orang-orang yang di sana kan kebanyakan paganisme. Maklum kalau mereka marah dan mengecam tindakan Abdul Muthalib ini, kan sampai nggak ada yang mau membantu proses penggalian mereka. Jadi memang cuma 2 orang aja, sampai ada yang berani mengusik proses penggalian mereka. Padahal udah dijelaskan di awal kalau mereka itu mau menggali Zamzam. Cuma banyak orang yang nggak percaya kalau Zamzam itu beneran ada di tempat itu. Jadi mereka nggak percaya. Sampai-sampai nih Abdul Muthalib terucap sebuah nadar. Nadar ini diucapkan untuk meyakinkan kaumnya, jika suatu saat nanti aku mempunyai anak lebih dari 10, maka aku akan mengorbankan salah satu dari mereka. Setelah mendengar nadar itu, orang-orang pun mulai percaya bahwa Abdul Muthalib ini benar-benar serius, bukan semata-mata ingin merusak tempat suci mereka. Nah ya, Abdul Muthalib kan masih menganut ajaran Nabi Ibrahim ya kan. Jadi banyak yang trust issue. Jadi Abdul Muthalib ini besok bakal mengorbankan anaknya sendiri. Jadi ini tuh bener-bener the real Ismail part 2 guys. Kalau bagi orang Mekah itu punya banyak keturunan itu adalah sebuah kekuatan. Karena cuma punya anak satu
yang bernama Al-Haris ini, gak banyak orang yang mendukung tindakannya. Gak akhirnya terucaplah nadar itu. Abdul Muthalib pengen punya anak yang banyak supaya beliau juga punya kekuatan. Orang-orang itu cuma ngeliatin aja ketika Abdul Muthalib dan Al-Haris ini sedang menggali sumber Zam-Zam. Ya, gak dibantuin, cuma dilihatin, dipantau aja. Jadi CCTV 24 jam. Nah, saat lagi gali sumber Zam-Zam, Abdul Muthalib dan anaknya Al-Haris tiba-tiba menemukan sebuah harta karun yang ditimbun oleh suku Jurhum. Berupa 2 patung emas dan peralatan perang. Melihat ada harta karun, sifat tamak manusia keluar dong. Orang-orang itu udah gak ada yang mau bantu gali. Ketika ada harta karun, mereka minta bagian, ngerasa si paling berhak dapet. Udah lupa tuh sama kemarin siapa yang marah-marah ketika tempat itu digali, bilang kalau merusak tempat suci, merusak tempat sakral. Jadi mereka tuh punya statement, pokoknya karena harta karun ini ditemukan di tempat persembahan para dewa, jadi ini harta karun adalah hadiah dari para dewa untuk mereka semua. Kayak, lah bisa gitu ya? Orang-orang zaman dulu sama zaman sekarang gak ada bedanya, serakah bener. Nah, karena penemuan harta karun itu bikin geger jagat seantero raya. Karena dulu kan orang-orang kalau nyimpen harta nih, terutama emas, apalagi alat perang, itu ditimbun di tanah guys. Ya daripada jatuh ke tangan musuh ya kan, lebih baik ditimbun biar aman. Nah, karena semua orang pada bilang, ini punya gue nih, enggak lah, ini punya gue. Nah, pada ngaku-ngaku nih kan, chaos kan, pada rebutan. Akhirnya diadakanlah sebuah undian. Jadi disiapkan 6 buah bejana warna-warni, 2 bejana kuning untuk Ka'bah, 2 bejana hitam untuk Abdul Muthalib, ya kan dia yang gali, jadi dapat 2 dong, dan 2 bejana putih untuk kaum Quraisy. Dan setelah diundi, 2 bejana kuning itu mengarah ke 2 patung emas, yang berarti 2 patung emas itu resmi dimiliki oleh Ka'bah. Udah gak bisa itu diotak-atik lagi. Dan 2 bejana lainnya yang berwarna hitam mengarah ke alat perang. Ya udah deh, fix alat perang itu jatuh ke tangan Abdul Muthalib. Dan karena bejana putih keluar undiannya di paling terakhir, jadi nggak dapat apa-apa deh sesuai kesepakatan. Wah, seneng ya kan, endingnya bagus. Andai kalau dunia itu seadil ini ya, dari dulu adil kayak gini, mungkin nggak akan ada tuh korupsi triliunan sampai kuadriliun. Ups. Jadi masyarakat Quraisy, kaum Quraisy pada saat itu cuma dapat hikmahnya aja. Ya enak bener, mereka nggak ikut gali, tiba-tiba dapat undian, dapat harta karun, kan enak itu, gurih banget. Dan ada beberapa sumber yang mengatakan kalau 2 patung emas itu akhirnya dilebur dan dijadikan sebagai hiasan untuk Ka'bah. Dan alat-alat perang yang didapatkan oleh Abdul Muthalib juga dilebur untuk digunakan sebagai pintu Ka'bah. Nah gini nih, kalau orang baik dapat harta karun, benar-benar digunakan untuk dialokasikan dananya ke sesuatu yang bermanfaat, bukan ditelan sendiri. Jadi kisah itu menjadi patokan nih kan, kenapa Ka'bah dihias dengan emas dan pintunya itu kan juga berupa emas. Oke guys, jadi segitu dulu cerita part 1-nya, karena aku emang sengaja mau ceritain sedetail-detail tentang perjalanan Nabi ini guys. Jadi biar nggak kepanjangan videonya, jadi emang aku sengaja bagi-bagi videonya biar nggak kepanjangan. Satu film aja itu 2 jam, masa cerita kayak gini sampai 2 jam? Ini YouTube guys, bukan film. Makanya buat kalian yang gak mau ketinggalan, buruan subscribe. Yuk, bisa yuk. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar, biar nanti bisa kita bahas di video berikutnya. Tuh, sampai ketemu di part selanjutnya. Bye bye.